Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu, apa kabar? Senang banget ketemu lagi kita di Sekolah Minggu Online, Sekolah Minggu HKBP Jati Asih. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, Yes, yes, yes. Iya Kak, walaupun kita Sekolah Minggu Online tetap gembira dan bersuka cita. Tetapi ingat, karena saat ini kan masih masa-masa pandemi COVID-19, yaitu betul. mengenai virus corona yang gampang banget tertular. Jadi kita harus hati-hati. Jadi jangan lupa 3M. apa itu Kak? Memakai masker, mencuci tangan, Iya, dan menjaga jarak. pintar kakaknya. Jangan lupa juga harus makan yang benar. Sayur, makan lauk yang disediakan mamanya, makan buah dan satu penting, minumnya air hangat, jangan air dingin ya. Virusnya senang sama yang dingin-dingin, jadi lengket tembal banyak dia. Oke? Ya Kak, kalau Oke, begitu Kak. bagaimana kalau kita Bersatu berdoa dalam dulu doa. sebelum memulai ibadah. Iya. Ya, ayo adik-adik kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, hari Minggu di mana kami harus berkumpul menghadap Tuhan di ibadah di bait Tuhan untuk bersama-sama bersama keluarga kami, bersama saudara kami memuji Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Kami datang Tuhan ke hadapan-Mu walaupun kami beribadah online yaitu di rumah, bukan di rumah Tuhan di gereja, tetapi ya Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di ibadah setiap anak-anak sekolah minggu di setiap rumah mereka masing-masing. Biar yang Tuhan yang berkati dan tuntun mereka supaya bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dan mendengarkan khotbah, mendengarkan puji-pujian, menyanyikan lagu yang indah buat Tuhan dengan penuh sukacita. Kami serahkan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini ya Tuhan, hanya di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tandanya kita bersukacita kan selalu anak Tuhan Sukacita. bernyanyi dengan memuji Tuhan. Ayo Kak, kita bernyanyi dulu yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, mau. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, mau. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, Kak Berta, ingat kan cerita bahwa kita sering mendengar dan melihat tentang Tuhan Yesus pergi berdoa ke taman? Getsemani. Ih, kakak pinter banget. Tuhan Yesus aja berdoa ya. Iya betul kakak. Apalagi kita Iya. harus lebih rajin ya. Harus Kalau- dong kak. Iya, kalau begitu gimana kalau kita sebelum mendengarkan khotbah yang akan dibawakan pendeta, kita bernyanyi dulu tentang tiap waktu, tiap jam kita berdoa. Oke. Oke kak. Adik-adik semuanya ikut bernyanyi, semua berdiri, kita bernyanyi yuk. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar
Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, khususnya bagi anak-anak kami Sekolah Minggu HKBP Jati Asih. Pada minggu ini kita mau disapa oleh firman Tuhan kepada kita, tapi sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak kami Sekolah Minggu, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua ya. Tentunya anak-anak kami Sekolah Minggu sudah siap-siap untuk mengikuti ibadah. Tadi kan kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, dan kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Semua anak-anak Sekolah Minggu membuka Alkitab kita masing-masing. Pada Minggu Reminensere hari ini kita disapa oleh firman Tuhan, yaitu dari kitab Injil Matius. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 46. Ya, semua membuka Alkitabnya ya. Bisa dibaca di rumah masing-masing firman Tuhan ini, namun Amang membacakan secara keseluruhan. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 46. Panjang ya, tapi enggak apa-apa. Ayat 36, demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidaklah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ayat 43, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga.
ayat 45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Ayat 46 yang terakhir, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan untuk kita di Minggu Reminiscere pada saat ini. Saya ingat akka dengan dibasam. Reminiscere, ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu. Itulah topik minggu kita pada saat ini. Dalam firman Tuhan ini, Injil Matius ini, percakapan Yesus dengan murid-muridnya, khususnya kepada Petrus, yang mengingatkan kita bahwa Allah memperhitungkan iman orang percaya. Anak-anak kami, anak sekolah minggu adalah anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Anak-anak yang berdoa kepada Tuhan. Anak-anak yang memuji Tuhan, anak-anak yang selalu memuliakan nama Tuhan. Walaupun iman anak-anak sekolah minggu adalah iman yang sangat kecil, namun Allah memperhitungkan iman anak-anak sekolah minggu Tuhan. Diberkatilah kamu anak-anak sekolah minggu. Dan diberkati Tuhanlah kita semuanya. Amin. Ya, tentu kita semua mengatakan dan mengaminkannya ya. Nah, anak-anak kami sekolah minggu, pada minggu ini dalam Injil Matius ini mengingatkan kita bahwa Yesus, Anak Allah yang diutus oleh Tuhan datang ke dunia ini bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang diberitakannya. Banyak pemberitaan-pemberitaan Yesus, banyak pengajaran-pengajaran Yesus, banyak apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, banyak mujizat-mujizat Yesus, dan banyak yang dikatakan oleh Yesus kepada kita semua. Ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya sampai kepada satu tempat yang dikatakan oleh Yesus adalah Getsemani. Ketika Yesus bersama muridnya memberitakan firman Tuhan, mereka memberikan banyak mujizat dan banyak pelayanan Tuhan Yesus. Mereka istirahat di suatu tempat adalah Getsemani. Ketika Yesus dan murid-muridnya beristirahat di Getsemani, mereka merasa lelah. Mereka capek. Mereka butuh istirahat. Ketika itulah Yesus berkata kepada Petrus dan juga kepada anak Zebedeus. Apa perkataan Yesus kepada Petrus? Di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Duduklah di sini. Sebab aku akan pergi ke sana," katanya. Mengapa Yesus menyuruh murid-muridnya itu duduk? Karena mereka capek. Mengapa Yesus pergi sebentar meninggalkan muridnya ke suatu tempat di sana? Adalah untuk berdoa. Maka anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata Yesus berdoa kepada kita. Yesus berdoa kepada murid-muridnya. Yesus berdoa kepada umatnya. Karena di sana Yesus berkata
duduklah di sini. Aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus mendoakan kita dan Yesus mendoakan umat Tuhan di seluruh dunia ini. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus mengetahui apa yang akan terjadi dalam diri Yesus. Yesus mengetahui apa yang akan terjadi dalam dirinya. Dan Yesus juga mengetahui apa yang akan terjadi dalam diri murid-muridnya. Yesus juga mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita setiap saat. Maka Yesus mengingatkan kita, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kepada siapa kita berdoa? Siapa yang tahu? Nah, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Allah. Namun ketika kita berdoa kepada Tuhan Allah, kita berdoa melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa kalau bukan melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi kita berdoa kepada Tuhan Allah dan Yesus mengajar kita untuk berdoa dan kita berdoa melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Itulah yang kita imani, itulah yang kita percayai. Nah, anak-anak kami di sini dikatakan setelah Yesus berdoa maka Yesus mengajak Petrus dan berkata, hatiku sangat sedih. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka Yesus pun berdoa. Mengapa Yesus mengatakan hatiku sangat sedih? Karena Yesus melihat murid-murid yang lain itu sudah ketiduran. Tidak mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Tinggallah di sini dan berdoa. Tetapi mereka tinggal di suatu tempat dan mereka merasa tidur. Atau karena capek atau karena apa. Maka Nats pada saat ini mengingatkan kita anak-anak sekolah minggu. Kita diingatkan oleh Tuhan Yesus. Janganlah kita tertidur. Walaupun kita capek atau apapun yang kita kerjakan, janganlah kita tertidur. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan anak sekolah minggu, tetaplah berdoa. Kalaupun kita harus tidur, tetapi berdoa dulu. Kalaupun kita beraktivitas, berdoa dulu. Kalaupun kita mau melangkahkan langkah kita, kita harus berdoa dulu kepada Tuhan. Artinya hidup anak-anak sekolah minggu adalah hidup yang tetap harus berdoa. Siapa di sini yang selalu berdoa? Tentu kita semua ya. Dan kita semua anak sekolah minggu, kita semua berdoa kepada Tuhan. Begitu ya. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan hidup yang berdoa. Karena Yesus mengajar kita adalah untuk berdoa. Namun ketika kita berdoa kepada Tuhan, janganlah sekali-sekali kita berdoa kepada Tuhan hanya dengan keinginan kita sendiri. Tetapi hendaklah kita berdoa sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Begitu ya. Itulah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Maka Yesus berpesan kepada Petrus, Yesus berpesan kepada anak-anak sekolah minggu, Yesus berpesan kepada orang percaya, Yesus berpesan kepada kita pada saat ini, berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh kepada pencobaan. Banyak pencobaan di dunia ini. Banyak pencobaan dan banyak orang mencoba kita. Kita dicobai. Karena pekerjaan iblis adalah pekerjaan yang mencobai kita.
Supaya kita jauh dari Tuhan. Supaya kita tidak membaca firman Tuhan. Supaya kita tidak berdoa. Supaya kita tidak beribadah. Supaya kita tidak baik. Kita dicobai. Ya, jangan mau dicobai oleh siapapun. Tetapi ketika Yesus menguji kita, supaya kita membuka mata iman kita, lebih waspada, lebih berjaga-jaga, lebih taat, lebih setia, dan lebih hidup di dalam bersama dengan Tuhan. Begitu ya. Maka berjaga-jagalah dan berdoalah. Hidup selalu berdoa kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah itu tidak pernah tertidur dalam kehidupan kita. Ternyata Yesus juga mengajak murid-muridnya, tidurlah. Ya itu ya. Tidurlah sekarang dan istirahatlah sesuai waktunya. Jadi anak sekolah minggu harus istirahat, harus tidur, ada waktunya. Jangan waktu istirahat kita bermain-main. Jangan waktu tidur kita bermain-main. Jadi waktu Tuhan yang diberikan Tuhan kepada anak sekolah minggu harus mempergunakannya waktu itu dengan sebaik-baiknya. Itu makanya berjaga-jagalah. Itu makanya berdoalah. Itu adalah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab mata Tuhan tidak pernah tertidur untuk kita. Maka pesan Yesus, bangunlah. Apa yang kita bangun? Bangunlah hidup dekat kepada Tuhan. Bangunlah menjadi anak-anak yang baik. Bangunlah menjadi anak-anak yang patuh. Bangunlah hidup membaca firman Tuhan. Bangunlah untuk bernyanyi kepada Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Itu. Jadi membangun hubungan yang dekat kepada Tuhan, itulah yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lihatlah, saatnya telah tiba, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang berkorban, yang menyerahkan hidupnya, yang disalibkan, yang dihujat orang, yang dihina orang. Supaya manusia itu menerima keselamatan, menerima pengampunan, menerima kehidupan yang baru, dan menerima kehidupan yang bahagia dari Tuhan. Maka marilah kita membangun hidup kita, hidup yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan kepada semua kita orang tua. Apa yang dikatakan Tuhan pada kita dalam minggu ini, marilah kita tetap hidup bersama dengan Tuhan, baik dalam suka, baik dalam duka. Artinya setiap saat. Kita harus membangun hidup bersama Tuhan setiap saat. Baik pagi, baik siang, baik malam, baik suka, baik duka, anak-anak, remaja, naposo, dan orang tua. Kita harus membangun hidup bersama dengan Tuhan. Yang kedua, pesan Tuhan Yesus kepada anak-anak sekolah minggu, hidup kita harus hidup yang tetap berdoa sesuai kehendak Tuhan. Itu. Hidup kita adalah hidup yang selalu berdoa, rindu berdoa, ingin berdoa, tetap berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu ya. Jadi apa kehendak Tuhan? Banyak. Tetapi satu kehendak Tuhan yang tidak bisa kita ingkari adalah hidup yang selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Itu ya. Jadi itulah pesan Tuhan Yesus kepada kita. Berjaga-jaga, berdoa agar jangan jatuh dalam pencobaan. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera.
Rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan. Supaya kita baik dan hubungan kita kepada Tuhan pun baik. Hubungan kita kepada sesama pun menjadi baik. Nah, itu ya. Yang ketiga, waktu yang diberikan Tuhan harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu yang diberikan Tuhan harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab waktu Tuhan adalah indah dan baik. Waktu Tuhan itu baik, waktu Tuhan itu indah. Jadi jangan sia-siakan waktu Tuhan. Diberikan pagi, diberikan siang, diberikan malam, diberikan hujan, diberikan matahari, diberikan cuaca yang baik, diberikan Tuhan matahari dan sebagainya. Jadi waktu Tuhan itu indah dan baik. Maka pergunakanlah waktu Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Sebab waktu Tuhan itu indah dan baik. Maka anak sekolah minggu tidurlah saat mau tidur. Istirahatlah pada saat mau istirahat. Bangunlah pada saat mau bangun. Kerjalah saat bekerja. Belajarlah saat belajar. Patuhlah kepada orang tua. Patuhlah kepada Tuhan. Jadi kita harus mempergunakan waktunya itu. Jangan tunggu marah orang tuanya. Jangan tunggu orang tuanya menyuruh baru dikerjakan. Nah itu ya. Anak-anak sekolah minggu sekarang main gadget, main YouTube, main game, main melulu, matanya tidak dijaga. Ya, kadang lupa makan, lupa tidur, lupa mandi. Nah, ya, jadi jangan seperti itu ya. Ketika kita tidak taat, ya ingat, ya, ketika anak sekolah minggu tidak taat dan tidak setia kepada orang tua dan kepada Tuhan, berarti kita sama dengan orang yang tidak berjaga-jaga. Ya. Padahal Tuhan kami mengatakan berjaga-jagalah dan berdoa. Anak sekolah minggu juga harus mendoakan orang tuanya, mendoakan negaranya, mendoakan gurunya. Ya gitu ya. Ketika kita tidak taat dan tidak setia kepada orang tua, kepada guru, kepada Tuhan, berarti kita itu adalah sama dengan orang yang tidak berjaga-jaga. Sama dengan orang yang tertidur, sama dengan orang yang menyerahkan Yesus Kristus kepada penyaliban. Itu ya. Maka jangan kita menyalibkan Yesus lagi. Jangan kita menyalibkan Yesus. Tetapi marilah kita selalu merindukan mengasihi Tuhan Yesus. Yesus datang menghampiri kita setiap saat, setiap waktu, sebab waktu Tuhan itu indah. Yesus menyuruh kita untuk berdoa dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Yesus mengajak kita berjaga-jaga dan memakai waktu itu dengan baik dan membiarkan hidup kita selalu bersama dengan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita di dalam kehidupan kita. Maka ingatlah segala rahmat dan kasih setia Tuhan yang telah mengampuni dan menyelamatkan hidup kita. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia Tuhan yang telah mengampuni dan menyelamatkan hidup kita. Yesus tidak menginginkan kita menjadi anak-anak yang bersedih. Ingat itu ya. Yesus tidak menginginkan kita menjadi anak-anak yang bersedih, tetapi Yesus menginginkan anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiasi menjadi anak yang bertumbuh dengan sempurna, menjadi anak yang pintar dan rajin, menjadi anak yang baik dan sopan, menjadi anak yang berhikmat, dan anak-anak yang sehat fisiknya, sehat dan rohaninya. Maka percayalah, mata Tuhan tidak pernah tertidur untuk kita dan untuk anak-anak sekolah minggu.
Mari bangunlah hubungan hidup yang dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam sehat. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Diberkatilah anak-anak kami. Diberkatilah orang tua. Diberkatilah aktivitas kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang menyapa anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Jatiasi lewat Injil Matius. Di mana firman-Mu menyapa kami agar tetap berjaga-jaga dan tetap berdoa kepada Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu gereja Tuhan menjadi anak-anak yang baik, bertumbuh sempurna, anak-anak yang berhikmat dalam Tuhan. Berkatilah orang tuanya, berkati pendidikan anak-anak-Mu, berkati juga permainan dan apapun aktivitasnya di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, pada minggu ini kami berdoa kepada Tuhan. Engkau tetap melihat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Engkau tetap Tuhan sungguh baik mengasihi mereka. Engkau Tuhan sungguh baik melindungi dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkanlah anak-anak-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sehingga mata iman mereka semakin percaya bahwa Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, harapan, masa depan, kebahagiaan, dan hidup dan keselamatan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah ibadah doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita sudah mendengar tanda di khotbah tentang Tuhan Yesus Berdoa di Taman Getsemani. Tapi ada yang lucu deh Kak. Apa tuh Kak? Ada yang ketiduran muridnya. Oh, 3 murid Tuhan Yesus ya Kak? Iya, masa orang lagi berdoa ketiduran? Lagi ngantuk ya Kak? Iya, emang boleh? Gak boleh sih Kak. Kalau berdoa harus fokus. Iya betul. Ya kan, supaya doa kita didengar. Jangan kayak tadi ada muridnya berdoa, ya kasihan kan. Nah, adik-adik juga gitu tadi. Kita contoh Tuhan Yesus sebagai teladan kita. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, jangan ada yang ketiduran Gak kalau boleh ada mamanya mimpin ketiduran doa. ya adik-adik. Jadi gimana Kak? Kalau berdoa harus didengar baik-baik. Oh ya Kak, ingat gak minggu lalu ada sesuatu Apa tuh yang Kak? harus kita tampilkan? Apa itu? Oh iya, tugas adik-adik ya Kak? Iya betul. Tugas Mengenai adik-adik coba? apa? Itu tentang foto kebersamaan ibadah bersama keluarga. Oh iya. Foto mesra sama mama papanya, kakak adiknya atau opungnya. Di foto baru dikirim ke grup, baru ditampilkan. Coba adik-adik, aku sih sudah belum lihat Kak nih. Oh Kakak belum lihat? Baru yang di kelasku aja. Aku kayaknya udah lihat. Kelas 5. Kalau yang kelas lain belum lihat. Mau dong lihat dong. Oh Kakak mau lihat? Iya, penasaran nih. Keren pasti deh. Adik-adik di rumah penasaran gak ya? Iya. Ayo, kalau gitu kita lihat yuk. Yuk sama-sama. kita lihat yuk tugas kemarin. Hosanna, ho, ho, Hosanna, Hosanna, ho, ho, Hosanna, Hosanna, ho, ho, Hosanna, Hosanna, ho, ho, Hosanna. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord.
mesra banget bersama keluarga. Betul. Wah, mudah-mudahan semuanya juga menjadi anak-anak yang baik, nurut sama mama papahnya. Ya Iya. seperti di foto-foto itu mesra sama mama papa sama adiknya. Semangat banget Semangat, ya Kak. semangatnya sekolah minggu walaupun Online, di rumah Nah, aja ya Nah kan. Kak, berarti minggu ini kira-kira ada tugas nggak menurut kakak gimana? Kita kasih tugas aja yuk Kak. Harus dong. Harus. Tugasnya apa ya Adik Kak? sekolah minggu tersayang. Seperti apa adik-adik kira-kira bisa nebak nggak nih? Tugas apa yang akan kami kasih? Ayo, ada yang bisa nebak? Oh, ada yang bisa tebak tuh Kak. Ada. Iya. Ih, kok tahu sih? Ih, Ya, Kak, ketahuan hebat deh. banget dah. Nah, iya betul. Yaitu lagi berdoa. Oh, Di foto lagi berdoa. Tapi dengan satu syarat. apa Kak? Dengan sikap berdoa yang benar. Sikap berdoa yang benar seperti apa sih Kak? Ya itu kakak, masa lupa? Lipat tangannya, Lipat tangannya adik-adik. tutup matanya, Matanya. tundukkan kepala, Tundukkan kepala. baru kita berdoa. Nah, mata jangan kemana-mana, Gak boleh ngintip-ngintip ya Kak. badannya jangan miring-miring, tangannya jangan di bawah, harus di depan. Itulah sikap berdoa yang benar. Nah, adik-adik semuanya nanti difoto lagi berdoa, kemudian dikirim ke mana Kak? Ke WA grup kelas masing-masing. Habis itu Ada kita- paling lambatnya loh Kak. oh iya lupa, aduh Kak Pitani udah tua ya. Yaitu hari Selasa. Selasa jam 8 malam. 8 malam. Jangan sampai kelewat. Jangan Oke, sampai adik-adik? kelewat ya Papa Mama Iya. ya. Kirim semuanya, jangan ketinggalan. Oke, adik-adik sayang. Nah, baiklah. Kita sekarang sudah mempersiapkan puji-pujian buat Tuhan. Sekarang kita persembahkan buat Tuhan, persembahan yang itu menyiapkan persembahan untuk Tuhan, disiapkan dengan hati yang tulus dan tidak boleh diacak-acak, harus yang Sip. bagus. Oke, adik-adik, siapkan persembahannya. Kita sambil bernyanyi buat Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama
mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai bertemu, sampai kita bertemu lagi, sampai